Kita bangun Al-Azhar Kelapa Gading, bagi tunas bangsa tegakkan agamamu. Kita bangun Al-Azhar Kelapa Gading, kader cendekia Muslim Indonesia, dengan iman dan takwa berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak, Ibu, orang tua siswa SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading, Surabaya. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang sudah memberikan teladan kepada kita semuanya. Semoga kita diberikan kekuatan untuk selalu meneladani. Bapak Ibu rahimakumullah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading, Surabaya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, sampai dengan saat ini kita semuanya masih dalam kondisi darurat COVID-19. Sehingga semua aktivitas di luar rumah masih tetap harus melakukan physical distancing, termasuk dalam dunia pendidikan. Untuk itu, SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya telah mempersiapkan strategi pembelajaran jarak jauh untuk anak-anak yang sedang mengikuti belajar dari rumah. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut akan kami sampaikan pemaparan tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Bapak Ibu yang berbahagia, pembelajaran jarak jauh di SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya ini kami lakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan jarak jauh dalam jaringan atau yang kita kenal daring, melalui dengan menggunakan perangkat gadget baik berupa handphone maupun laptop, dengan menggunakan aplikasi yang lazim digunakan untuk proses pembelajaran, apakah itu Google Meet ataupun Zoom Cloud Meeting. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan jarak jauh luar jaringan atau yang sering dikenal dengan nama luring. Bagaimana pelaksanaan luring di Al-Azhar Kelapa Gading ini? Luring yang dilaksanakan di Al-Azhar Kelapa Gading ini kami lakukan dengan menggunakan pemakaian buku paket, video pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru, worksheet, dan modul-modul pembelajaran yang sudah disiapkan untuk anak-anak kita semuanya belajar dari rumah. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun prosedur yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru mata pelajaran di SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya dalam mempersiapkan proses
pembelajaran jarak jauh ini ada banyak hal yang sudah dilakukan. Yang pertama, Bapak Ibu guru diwajibkan membuat persiapan mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, setiap Bapak Ibu guru diwajibkan membuat jurnal pembelajaran jarak jauh sesuai dengan kurikulum pemerintah dan kalender akademik dari Al-Azhar Kelapa Gading. Yang ketiga, Bapak Ibu guru mensosialisasikan link Zoom meeting, media pembelajaran, link Google Form, dan sumber pembelajaran lainnya kepada siswa melalui WhatsApp, melalui grup yang sudah dibuat oleh wali kelas beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya, Bapak Ibu guru akan melakukan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah kami bagikan beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan proses pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu guru akan melakukan pengecekan terhadap partisipasi aktif siswa selama mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan memberikan laporan perkembangan kegiatan pembelajaran jarak jauh ini baik kepada pihak orang tua maupun kepada pihak pimpinan Al-Azhar Kelapa Gading. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam pembelajaran jarak jauh ini ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh siswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Setiap peserta didik yang akan mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, kami wajibkan untuk mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Artinya bahwa setiap hari anak-anak harus menyesuaikan seragam yang harus dipakai. Nah, bagaimana dengan halnya siswa baru yang belum selesai seragamnya? Kami persilahkan siswa baru untuk menyesuaikan seragam yang ada terlebih dahulu. Gitu. Seragam yang dipakai tentunya harus dilengkapi dengan atribut-atribut pemakaian seragam, kecuali sepatu, karena mereka harus kan tidak perlu keluar rumah, jadi mereka tidak perlu bersepatu. Yang berikutnya, sebelum melakukan gabung di Zoom, siswa diwajibkan untuk mengisi daftar hadir sebagai bentuk laporan secara online kepada guru mata pelajaran bahwa anak tersebut sudah siap mengikuti pembelajaran jarak jauh. Link sudah kami siapkan dan sudah di-share kepada Bapak Ibu orang tua. Bisa dilihat kembali linknya di website kami di SMPI Alaska gitu. Yang berikutnya, ketika melakukan pembelajaran jarak jauh, kami harapkan anak-anak menyiapkan dan memastikan laptop atau handphone dalam kondisi baterai yang cukup dengan kuota yang memadai. Begitu juga dengan kelengkapan buku paket. Alat tulis sudah harus tersedia di tempat dia belajar. Nah, ketika proses pembelajaran jarak jauh berlangsung, kami mewajibkan setiap peserta didik untuk menyalakan video Zoom ketika mengikuti pembelajaran. Karena kami ingin memastikan anak-anak ada interaksi langsung dengan Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran. Berikutnya, pembelajaran jarak jauh ini akan dimulai pada pukul 07.30 hingga 13.30 sesuai dengan jadwal pelajaran. Bapak Ibu orang tua siswa yang berbahagia, berikut kami sampaikan tampilan
link website SMPI Alaska, di mana di situ sudah banyak menu yang bisa kita dapatkan mengenai link yang harus diisi oleh anak-anak. Sudah tertera di situ semuanya, tinggal klik saja dan insya Allah anak-anak tidak akan menemui kesulitan ketika mengisi daftar hadir, monitoring ibadah, jadwal pelatihan, dan lain sebagainya. Ini adalah link yang wajib diisi oleh anak-anak setiap hari, setiap mengikuti kegiatan, ya, di pagi hari, yaitu link daftar hadir, link monitoring ibadah, dan jurnal kegiatan literasi. Tentunya ini semuanya harus disesuaikan dengan kegiatan pada hari itu. Bapak Ibu, di sini kami juga menampilkan media serta sumber belajar daring dari Kementerian Pendidikan. Itu banyak link yang sudah disediakan oleh pemerintah yang dalam hal ini untuk menambah wawasan pengetahuan anak-anak agar tidak mengalami kebosanan ketika mereka belajar dari rumah. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana konsep pembelajaran jarak jauh yang akan dilakukan SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading setiap harinya? Nah, di sini kami sudah menampilkan bahwa mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, anak-anak akan mengikuti pembelajaran mulai 07.30 hingga 13.30. Semuanya tersebar di jam pelajaran, ada 7 jam, ada 9 jam setiap harinya. Ini semuanya sudah tertuang detail di jadwal pelajaran yang sudah kami share beberapa waktu yang lalu. Tentunya yang perlu kami sampaikan di sini adalah di masa pandemi ini, tentunya kita mengalami banyak hal yang harus kita sesuaikan, termasuk di struktur kurikulum Al-Azhar Kelapa Gading. Yang secara normal, struktur kurikulum yang diberikan di SMP itu sebanyak 41 jam pelajaran. Tetapi di masa pandemi ini, kami mengadakan penyesuaian struktur kurikulum, di mana jumlah total untuk struktur kurikulum di jenjang SMP itu ada 36 jam pelajaran. Sedangkan durasi waktu tiap mata pelajaran kami sesuaikan, yang secara normal itu harus 40 menit setiap mata pelajaran. Di masa pandemi ini kami mengadakan penyesuaian untuk durasi waktu pembelajaran setiap mata pelajaran dengan waktu 30 menit. Berikut juga kami tampilkan beberapa penyesuaian struktur kurikulum yang semestinya didapatkan oleh anak-anak seperti yang kami sebutkan tadi, bahwa mestinya di jenjang SMP anak-anak menerima 41 jam pelajaran, tetapi di masa pandemi ini anak-anak hanya menerima 36 jam pelajaran. Bapak Ibu rahimakumullah, berikutnya akan kami sampaikan tentang kegiatan pagi yang nanti akan diikuti oleh anak-anak SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, di mana durasi waktu sudah kita sesuaikan untuk masing-masing kegiatan. Kegiatannya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, literasi. Kegiatan literasi ini kami berikan kepada anak-anak untuk membangun budaya gemar membaca. Karena kita ketahui bahwa minat baca anak-anak terhadap buku-buku itu relatif jauh lebih rendah. Sehingga untuk kali ini SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya ingin meningkatkan kegemaran anak-anak dalam hal membaca buku. Selain itu, kami ingin anak-anak meningkatkan kemampuan dalam menuangkan apa yang sudah dibaca, apa yang sudah dilihat secara tertulis. Kegiatan pagi yang berikutnya adalah liko. Kegiatan liko ini
kita lakukan setiap usai sholat duha berjamaah, tapi karena ini adalah masa pandemi, sholat duhanya kita lakukan sendiri-sendiri di rumah, maka setelah sholat duha, Bapak Ibu guru pembimbing akan membina kegiatan Liko ini secara bersama-sama melalui Zoom. Ya, nanti ada zikir bersama dan pembacaan Asmaul Husna. Selanjutnya ada kegiatan English Morning. Nah, English Morning ini adalah kegiatan yang kita lakukan untuk menambah perbendaharaan kata anak-anak, khususnya untuk kosakata bahasa Inggris. Tujuannya adalah kami ingin melatih kepercayaan diri anak-anak berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Yang berikutnya, kegiatan muhasadah Arabi. Hakikatnya sama, kami ingin menambah perbendaharaan kata anak-anak dalam bahasa Arab. Tentunya kami juga ingin melatih keterampilan anak-anak dalam menggunakan bahasa Arab. Yang berikutnya, kegiatan karakter building. Nah, kegiatan karakter building ini akan kami lakukan untuk membina karakter anak-anak, membiasakan anak-anak untuk melakukan hal-hal sesuai dengan budaya Alaska. Yang berikutnya, kegiatan khitobah. Khitobah di sini yang dimaksud adalah berpidato, berceramah di depan teman-temannya. Nah, walaupun ini tidak bertemu muka, tapi khitobah ini akan kita lakukan secara daring. Nah, tujuannya apa? Kita ingin melatih keterampilan public speaking anak-anak. Selain itu, kami ingin melatih kepercayaan diri anak-anak berbicara di depan teman-temannya. Karena kalau tidak ada latihan, tentunya anak-anak akan mengalami kesulitan ketika harus berbicara di depan umum. Nah, untuk itu mulai dari jenjang SMP kami ingin melakukan latihan agar anak-anak terbiasa untuk berbicara di depan umum. Bapak Ibu yang berbahagia, kami sampaikan contoh jurnal rencana mengajar guru mata pelajaran. Nah, ini yang kami tayangkan ini adalah contoh rencana mengajar dari mata pelajaran IPA. Nah, di sana sudah tertera materinya, materi tiap pertemuan, kemudian strategi pembelajarannya, daringnya dilakukan bagaimana, luringnya dilakukan bagaimana, serta media dan bentuk tagihannya seperti apa, itu sudah dibuat, dirancang oleh Bapak Ibu guru per mata pelajaran per pekan. Jadi dengan adanya pembuatan jurnal mengajar setiap pekan ini, kami berharap Bapak Ibu guru sudah menyiapkan, sudah mempersiapkan strategi pembelajaran yang semenarik mungkin agar anak-anak tidak mengalami kebosanan pada saat mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Yang perlu kami tekankan sekali lagi bahwa di SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading, Bapak Ibu guru melakukan proses pembelajaran jarak jauh ini dengan melalui 3 metode, yaitu daring, luring, serta monitoring. Itu setiap kali akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Monitoring ini gunanya adalah untuk mengevaluasi adanya kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak ketika mengikuti pembelajaran daring. Jikalau Bapak Ibu guru menerima laporan ataupun mendengarkan keluhan anak-anak tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh anak-anak ketika mengikuti pembelajaran daring, Bapak Ibu guru akan segera bisa memberikan solusi yang terbaik agar anak-anak tetap bisa mengikuti pembelajaran daring ini dengan nyaman dan lancar. Berikut ini akan juga kami tampilkan juga proses pembelajaran daring
yang telah diikuti oleh anak-anak kelas 7 pada saat los kemarin. Tampilannya demikian, bisa kita lihat di layar tersebut. Anak-anak begitu antusias. Mudah-mudahan ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh ini tanpa ada hambatan yang berarti. Untuk itu, kami tetap ingin memohon dukungan dari Bapak Ibu orang tua di rumah untuk selalu mensupport kegiatan pembelajaran dari rumah ini dengan baik, dengan menyediakan fasilitas yang memadai dari rumah, kemudian menyiapkan tempat belajar yang nyaman untuk anak-anak, jauh dari kebisingan, sehingga fokus pembelajaran anak-anak bisa tetap terjaga. Mudah-mudahan apa yang sudah disiapkan oleh SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya dapat menjadikan putra-putri yang sudah diamanahkan oleh Bapak Ibu di SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya dengan mudah menemui kesuksesan. Demikianlah dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.